Halo, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membagikan materi mengenai ketahanan nasional di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Yang Azahra dari Sosiologi 2A, NIM saya 5012111019. Pengertian ketahanan nasional menurut para ahli. Pertama, Sumarno. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamika bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. 2. Suradinata dan Kachlan. Ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu negara yang memiliki keulatan dan ketangguhan serta mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala macam gangguan, hambatan, tantangan yang datang dari dalam maupun luar negeri secara langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, serta perjuangan bangsa dalam menjaga tujuan nasional. 3. Wan Usman. Ketahanan nasional adalah aspek dinamis suatu bangsa meliputi semua aspek kehidupan untuk tetap jaya di tengah keteraturan dan perubahan yang selalu ada. 4. Suharso Harjosodarmo. Ketahanan nasional adalah kondisi totalitas aspek-aspek kehidupan bangsa berdasarkan wawasan nasionalnya guna mewujudkan daya kebal, daya tangkal, dan daya gempur untuk dapat mengadakan interaksi dengan lingkungan pada suatu waktu sedemikian rupa, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan kehidupan bangsa tersebut sesuai dengan tujuan yang digariskan. Jadi, ketahanan nasional yaitu kondisi masyarakat dalam suatu negara untuk mempertahankan segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar, secara langsung dan tidak langsung, yang dapat membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara dengan mengembangkan kekuatan nasional. Adapun ancaman ketahanan nasional dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Ancaman ketahanan nasional internal seperti anggaran pertahanan, wilayah negara, jumlah penduduk Indonesia, ideologi negara, dan jumlah personel sistem pertahanan. Lalu, ancaman ketahanan nasional eksternal atau di luar negara yaitu seperti anggaran pertahanan negara lain, masuknya budaya atau ideologi negara lain, serangan diri negara lain, dan bencana alam. Lalu, bagaimana kondisi ketahanan nasional di Indonesia? Salah satu tantangan ketahanan nasional di bidang sosial budaya adalah penyebaran Korean Wave. Indonesia sendiri mengalami tantangan eksternal Korean Wave yang meningkat ketika masa pandemi COVID-19. Rasa monoton masyarakat ketika berada diam diri di rumah karena PSBB membuat masyarakat mencari hiburannya, salah satunya dengan beralih menonton konten Hallyu. Salah satu faktornya juga yaitu sajian konten Hallyu atau Korean Wave ini di televisi nasional, sehingga tak heran masyarakat Indonesia menjadi tertarik dengan konten baru dan beralih pada konten tersebut. Korean Wave secara harfiah berarti gelombang Korea, merupakan istilah yang mengacu pada popularitas budaya Korea tersebar secara global di seluruh dunia. Hallyu atau Korean Wave ini mencakup berbagai aspek diantaranya seperti musik, drama, televisi, film, makanan, literatur, kosmetik, bahasa, dan gaya hidup yang didasarkan pada produksi dan penyebaran seni cerita rakyat dan adat istiadat dari Korea Selatan. Dan ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi yang masif akibat adanya globalisasi. Faktor-faktor meningkatnya Hallyu di Indonesia yaitu 1. Sudah tersebarnya Hallyu di dunia, tidak hanya di Indonesia. Budaya ini sebenarnya sudah masuk di Indonesia sejak tahun 2000-an, namun memang tidak begitu banyak karena keterbatasan akses. 2. Konten Korea yang marak ditayang di televisi nasional di Indonesia, khususnya drama Korea.
Sehingga tidak heran jika masyarakat mulai tertarik akan hal yang baru sehingga mencari konten Korea yang lainnya. 3. Kualitas konten yang tinggi. Tak jarang masyarakat Indonesia mengatakan bahwa kualitas konten Korea lebih unggul daripada Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari salah satu kontennya yaitu drakor, kualitas penyajian konten, alur cerita yang singkat namun jelas dan ekonomis. 4. Penyebaran yang direncanakan. Hallyu sendiri didukung oleh pemerintah Korea, yang mana mereka mendirikan lembaga yang bisa memfasilitasi dan memberi peluang industri untuk meningkatkan kualitas penayangan atau konten yang berkualitas dan beragam, tentunya memiliki modal yang cukup besar. Dengan bantuan dari pemerintah itu akan lebih memudahkan dan memunculkan semangat kreativitas masyarakatnya untuk membuat inovasi. Dengan faktor-faktor tersebut memberikan dampak cukup buruk bagi Indonesia, khususnya di bidang kebudayaan. Masyarakat menjadi lebih tertarik pada budaya asing dan jauh lebih banyak tahu mengenai negara asing daripada negara sendiri. Akibatnya, produk lokal tidak laku atau tidak ada yang mau melestarikan dan nilai-nilai dan norma yang ada di Indonesia ditinggalkan. Korean Wave atau Hallyu sendiri memang menjadi salah satu senjata negara Korea Selatan untuk menyebarkan budaya dan paham mereka dan bisa dikatakan sebagai imperialisme budaya. Korean Wave diungkap selain karena sebagai salah satu ancaman aktual dalam perang budaya, juga untuk mengevaluasi diri kita. Kita ternyata sudah terlalu jauh tertinggal dari negara tersebut dalam banyak bidang. Penguatan jati diri untuk membentengi diri dari infiltrasi budaya asing semakin mendesak kalau mengacu pada Indeks Ketahanan Nasional 2019. Dari 8 bidang pendekatan ketahanan nasional, unsur sosial budaya skornya terendah 2,3 sebagai kategori kurang tangguh, di mana kurang tangguh ini menandakan keulatan dan ketangguhan bangsa berada pada posisi lemah. Dalam jangka pendek, negara dapat bertahan dari berbagai tantangan, ancaman, halangan, dan gangguan. Bila tidak ada perbaikan signifikan dalam jangka panjang, stabilitas nasional akan goyah. Indonesia yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia menjadi rumah bagi jutaan K-popers atau pecinta K-pop. Pada tahun 2019, Twitter mengumumkan daftar negara yang paling banyak men-tweet terkait artis K-pop sepanjang tahun 2019, dan Indonesia berada pada peringkat 3 setelah Thailand dan Korea Selatan. Sedangkan untuk penayangan video-video K-pop di YouTube berdasarkan negara, Indonesia menempati posisi kedua dengan persentase 9,9. Sementara itu, Korea Selatan berada pada posisi pertama dengan persentase yang tak jauh berbeda dari Indonesia, yaitu 10,1%. Indonesia sendiri dikenal menjadi fanbase yang besar dan loyal dalam dunia K-pop. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pasar yang sangat potensial untuk perekonomian Korea Selatan dengan adanya Korean Wave. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya uang yang dikeluarkan masyarakat Indonesia untuk membeli tiket konser, album, merchandise, vote, dan produk yang diiklankan oleh artis kesukaan mereka. Lalu, bagaimana implementasi mahasiswa dalam mewujudkan ketahanan negara dalam menghadapi ancaman non-militer sosial budaya? Seperti contoh fenomena Hallyu yang sudah tersebar, sebenarnya memberikan kita pelajaran juga, memberikan kita referensi dan informasi mengenai perkembangan budaya, dan meningkatkan kualitas masyarakatnya. Hal yang dapat dilakukan adalah menirunya dengan inovasi sesuai nilai-nilai lokal. Kerjasama antar pemerintah dan masyarakat harus sejalan dan satu tujuan untuk mengembangkan kualitas nasional, salah satunya di bidang kebudayaan. Pemerintah dapat memberikan fasilitas yang cukup bagi masyarakatnya atau mahasiswa untuk mengembangkan diri dan mengasah kreativitas. Masyarakat dan mahasiswanya memanfaatkan fasilitas tersebut dan membuat inovasi masa depan. Hal yang paling penting lainnya adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air, toleransi antar sesama, terbuka dengan modernisasi, namun tetap dibatasi atau difilter dengan nilai-nilai norma yang berlaku.
Dengan ini, kita memiliki standar atau pedoman hidup sesuai cita-cita bangsa. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan.